Gimana? Ada yang harus kita bicarakan atau kayak gimana? Ada. Jadi kedatangan saya ke sini, saya cuma diutus sama Asroni. Diutus oleh Asroni. Ya, Kenapa Asroni mengutus kamu? tentunya kamu seharusnya sudah tahu. Hanya putusan Asroni datang ke rumah kamu. Bisa kamu mengantarkan saya atau bawa Asroni ke sini, Maka dari itulah atau kamu diutus Asroni saya diutus sama Asroni ke sini mau ketemu dengan saya atau janjian atau kayak gimana? untuk sebenarnya untuk membawa kamu ke tempat Asroni. Apa bisa Tapi dengan dipercaya? syarat. Juga pun ada syaratnya. Syaratnya apa? Sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Syarat untuk bertemu dengan Asroni itu sangat simpel. Asal kamu bisa bergabung dan mau bergabung sama Asroni. Bergabung dalam hal apa ini? Jadi preman juga atau kayak gimana? Ya itu berkecimpung dengan Asroni itu. Oh, jadi kamu diutus Asroni ini datang ke sini tujuannya untuk mengajak saya bertemu dengan Asroni untuk bergabung. Dengan kepala preman Asroni. Tapi kalau kamu tidak mau, Apa? bahaya itu. Bahaya kayak gimana Ya, maksudnya? tapi kalau kamu ngotot mau ketemu ya silakan. Tawaran saya sudah saya tawarkan. Dan saya juga diutus sama Asroni ya itu. Ini saya boleh bertanya sama kamu. Gimana? Saya dengar-dengar perguruan Taring Macan saat ini sedang melakukan ritual baru, katanya. Ya memang Itu yang melakukan ritual itu dukunnya aja, apa premannya aja? itu preman. Premannya aja. Ya, memang untuk memiliki kekuatan dan keilmuan kebal itu harus melakukan, tentunya kamu sudah tahu ritual apa, topo lawa. Oh, ritual Topolowo itu untuk mendapatkan ilmu rawa rontek. Rawa rontek, kekuatan kebal juga. Kamu pernah datangi tempat ritual itu? Saya pernah mendatangi tempat ritual Topolowo. Karena saya dapat informasi dari, mungkin kamu kenal ya, dengan seorang dukun, Ya. Sukrim. Oh, saya sangat kenal sekali sama Sukrim. Nah, dia itu sangat tahu banyak tentang ritual Topolowo. Saya dengar-dengar dia pernah ke sini. Ya, memang pernah ke sini. Apa kamu tidak ketemu dengan dia sekarang? Saya jarang ketemu. Keuntungannya, kalau boleh saya tahu, keuntungan dari ritual Topolowo itu apa sih? Oh, jangan membicarakan soal keuntungan dari ritual Topolowo. Keuntungan ritual itu banyak. Mendapatkan ilmu rawa rontek, menjadi preman yang terkuat, hebat, maka mereka mau melakukan ritual Topolowo. Balik ke pembicaraan kita tadi, ya. Kalau boleh saya tahu, saya ini bicara dengan siapa? Panggil saja Ki Misno. Misno. Misno Irang.
ya, buat Misno Irang. Kalau untuk sampaikan kepada ketua preman Taring Macan, ya, pesan saya ini, kalau tujuan kamu datang ke sini mengajak saya bergabung dengan perguruan Taring Macan, itu suatu hal yang tidak mungkin. Suatu hal yang tidak mungkin, suatu hal yang tidak akan pernah saya Kenapa yang lakukan. tidak mungkin? Karena saat ini saya ingin menghancurkan perguruan itu. Untuk apa menghancurkan? Agar tidak ada lagi ritual-ritual menyesatkan seperti itu. Karena saya dengar juga dari Sukrim, pertapaan Topolowo ini aneh juga gitu. Ya. Apa kamu sudah dengar? Ritual Topolowo itu seperti apa? Ya, saya sudah tahu semua, makanya saya ingin hentikan. Dan bahayanya nanti, dampak bahayanya ke depannya, setelah para preman perguruan Taring Macan itu selesai melakukan Topolowo itu, mereka akan bikin onar, bikin keresahan. Ya. Maka dari itulah mencari ilmu itu untuk apa? Apa kamu tidak mau mendapatkan ilmu seperti itu? Saya tidak membutuhkan seperti ilmu rawa itu. Rontek, ilmu kebal. Saya tidak membutuhkan ilmu itu. Karena untuk saat sangat ini. Aneh sekali kamu. Iya, saya Semua tidak membutuhkan. orang banyak yang membutuhkan ilmu. Ya mungkin orang-orang di luar sana banyak yang membutuhkan, tapi saya mau? tidak membutuhkan. Karena ya, memang saya bukan preman gitu. Untuk jaga diri. Saya hanya jaga diri, tidak perlu keilmuan seperti itu. Kita hidup di dunia ini memang sudah ada yang menjaga. Kalau memang tujuan saya ya ke sini untuk mengajak kamu bertemu sama kepala preman dan mengajak kamu bergabung, kamu tidak mau. Jadi saran saya ya udah tidak usah lagi kamu mengusik semua preman Taring Macan. Gini saja ya. Kita saya ini baik-baik sini. Sampaikan saja pesan saya kepada Asroni, di mana dia ingin ketemu dengan saya. Kita ketemu. Mau janjian di mana? Sebelum saya mendatangi tempat pertapaan para preman itu. Kamu mendatangi tempat pertapaan Topolowo yang sekarang, silakan. Kalau kamu ingin pulang tinggal nama, tapi itu pun kalau kamu ingin bergabung tidak masalah. Tapi kalau untuk memberantas, mungkin kamu untuk bertemu pertapaan Topolowo pulang tanpa nyawa mungkin. Mungkin sekarang pun, malam ini pun, kalau kamu menolak ajakan saya, karena saya sudah terpaksa jauh-jauh mendatangi rumah kamu untuk mengajak kamu bertemu sama kepala preman, tapi kamu tidak mau, ya terpaksa saya paksa gitu. Tapi ketemu sama kepala preman Asroni itu tidak cuma-cuma, ya ada syaratnya juga, yaitu tadi syarat. Jadi gimana? Tidak usah lama-lama, tidak usah berpikir. Kalau saya untuk diajak untuk bergabung, saya tidak akan mau. Sudah saya katakan tadi. Itu suatu hal yang tidak mungkin saya bergabung dengan perguruan Taring Macan. Kamu menolak? Ya jelas saya menolak. Kenapa? Sekarang saya tanya, apa alasan kalian mengajak saya bergabung dengan perguruan Taring Macan? Apa karena kalian takut? Kami bukannya takut. Bukankah kalian rame? Kalau banyak? Memang kami takut, tidak mungkin mendatangi rumah kamu. Mungkin kami sudah kacar-kacir. Mungkin kami sudah pergi, menghilang. Tidak mendatangi rumah kamu. Tapi sekarang apa? Putusan kepala preman Taring Macan Asroni itu pasti berdatangan. Ya memang itu harapan saya. Kalau memang berdatangan ke sini harapan saya. Sebanyak-banyaknya orang, kalau satu persatu datang, itu pasti akan habis juga. Nanti ada masanya saya akan datang. Saya keluar dari rumah untuk mendatangi tempat pertapaan Topolowo itu.
Sebelum kamu keluar dari rumah. Malam ini pun kamu habis sama saya. Kalau kamu menolak ajakan saya. Jadi pikirlah Habis. dengan matang-matang. Tidak perlu berpikir saya. Sekali tidak, tetap tidak. Itu prinsip saya. Mau kamu seperti apa? Karena berhadapan dengan orang-orang seperti kamu ini bukan sekali dua kali saya. Sudah sering. Yang sombong di awal ada, yang sok jago di awal. Saya tidak sombong dan dari awal. Saya ngajak kamu dengan baik-baik. Ya ajakan kalian itu merugikan nama baik saya. Rugi gimana? Ha? Untuk menjadi preman. Itu kan suatu hal yang tidak mungkin. Saya ingin hancurkan preman. Katanya kamu mau bertemu dengan Asroni. Ya saya mau bertemu dengan Asroni, tapi kalau untuk bergabung saya tidak akan mau. Jadi sia-sia saya datang ke sini. Tapi kalau Ya nggak sia-sia kamu datang ke ya sini. memang saya tidak sia-sia. Ya, kamu tidak akan sia-sia datang ke sini. Ngajak kamu dengan paksa. Ya silakan saja, paksa saja kalau memang kamu bisa. Kalau memang kamu mampu, paksa saya. Kamu meremehkan saya. Saya tidak akan pernah meremehkan lawan saya. Yang suka meremehkan itu Ini not pantang diremehkan. kalian-kalian itulah yang meremehkan orang. Yang menganggap orang-orang itu tidak berani melawan kalian. Ya, kalian-kalian inilah. Allah. Kenapa kamu tiba-tiba serang saya? Karena kamu diajak dengan baik-baik. Itu bukan ajakan. Kamu itu bukan mengajak, tapi kamu memaksa. Memaksa saya untuk bergabung dengan perguruan Taring Macan. Karena kalian takut hancur, jadi kalian mengajak saya bergabung. Hancur. Baik. Allah. Allah. Bismillah. Bismillah. Kenapa? Apa yang kamu gunakan? Kalau kamu mengajak saya ketemu dengan Asroni, ayo kita jalan. Tapi kalau kamu mengajak saya bergabung dengan perguruan Taring Macan, sia-sia saja kamu datang ke sini. Kamu hanya dapat hadiah saja dari saya. Saya tadi mengajak
mengajak dengan baik-baik, bukan? Ya menurut kamu baik-baik, tapi menurut saya tidak baik. Allah. Hati-hati Rajo. Allah. Bismillah. Allah. Jadi kamu tahu keberadaan Asroni di mana? Saya sebelum kesini tadi memang saya sama Asroni. Bismillah. Ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Kamu mengeluarkan santet kamu. Jangan dikasih waktu, dia keluarkan santetnya, sahabat-sahabat semua, ya. Karena dia ini bisa jadi energinya sangat kuat sekali dia. Makanya dia ngobrolnya santai aja. Sudah. Biasanya ada dukun utusan dari Asroni ini datang marah-marah, tapi ini ngobrolnya santai, tapi energinya sangat besar sekali. Makanya tidak saya izinkan dia. Sebelum dia keluarkan santetnya, saya patahkan serangannya. Bismillah. Akan buat gatal-gatal agar dia tidak bisa keluarkan santet. Bismillah.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yasma'u innahu la yusir ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Apa ini? Jadi nyantet orang itu perlu konsentrasi, sahabat-sahabat semua. Kalau saya buat gatal-gatal gini, dia tidak bisa konsentrasi. Saya akan musnahkan semua keilmuan. Bismillah. Allah. Allah. Bismillah. Kenapa badan saya gatal semua? Jangan lumpuhkan kedua tangannya ini. Bismillah. Nah, inilah contohnya. Ya. Ini contoh, ini sebagai gambaran buat diri kamu. Orang-orang yang kamu santet sampai lumpuh, ya, seperti ini gambarannya. Ini yang kamu bayangkan, kamu renungkan. Ya. Disitulah nanti kamu akan mendapatkan jawabannya. Bagaimana rasanya sakit terkena santet. Makanya saya ingin hancurkan setiap dukun-dukun dan preman-preman yang menjadi murid dukun-dukun seperti kamu orang ini. Nah, saya kunci dulu tubuhnya. Bismillah. Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah saya. Ya, ilmunya sudah saya musnahkan dan tubuhnya saya kunci. Insya Allah sahabat-sahabat semua. Jadi utusan dari perguruan tari macan ini lucu, sahabat-sahabat. Ya, dia datang ke sini, dia ngobrolnya sopan sih tadi, tapi energinya sangat kuat sekali. Makanya saya ketika dia mau keluarkan santet, saya patahkan, dia keluar santet, saya patahkan lagi. Karena saya tahu energinya sangat kuat sekali. Dan dia diutus oleh Asroni menyampaikan, kata Asroni, dia mau ketemu dengan saya, tapi dengan syarat saya harus bergabung dengan perguruan taring macan. Ya, itu suatu hal yang tidak mungkin. Saya akan cari sendiri si Asroni itu, pasti ketemu nanti suatu saat. Kalau siang saya sedang memang keliling, sahabat, keliling. Entah dia saya ke pasar, pokoknya intinya saya keliling kemana tempat-tempat di mana preman-preman taring macan itu sering berkumpul, atau tempat-tempat yang pernah saya datangi yang ada preman taring macannya. Ya, pasti ketemu nanti suatu saat. Oke, buat sahabat-sahabat semua, mungkin saya akan istirahat dulu. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Dan Raja Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.